Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyati dengan NIM 221420126 dari jurusan Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis Alma 2AB. Yang pertama yaitu tentang aturan dan perbedaan penyisihan pencadangan aktiva produktif antara bank umum dan BPRS. Nah, yang kedua yaitu tentang mengapa saat ini bank syariah lebih banyak menjual akad pembiayaan musyarakah dibandingkan akad lainnya. Oke, kita menjawab pertanyaan nomor 1 dulu ya, yaitu tentang aturan dan perbedaan penyisihan pencadangan aktiva produktif antara bank umum dan BPRS. Aturannya itu untuk bank umum sendiri itu dari POJK nomor 20/POJK 03/2019, yaitu tentang penilaian kualitas aset bank umum. Sedangkan untuk BPRS-nya sendiri yaitu dari POJK nomor 33/POJK 03/2018, yaitu tentang penilaian kualitas aset BPRS. Oke, untuk perbedaannya, yang pertama itu dari kategori penilaian aset. Kalau misalkan untuk bank umum sendiri ada 5 kategori, yaitu mulai dari lancar, terus dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kalau misalkan bank BPRS itu dia ada 4, ada lancar, terus kurang lancar, terus diragukan, dan macet. Kalau yang kedua yaitu ada persentase penyisihan umum. Kalau bank umum itu dari 1% dari total aktiva produktif itu untuk aset lancar. Kalau misalkan bank BPRS yaitu dari 0,5% sampai 1% untuk aset lancarnya. Nah, yang ketiga yaitu ada persentase penyisihan khusus. Kalau misalkan bank umum itu dihitung berdasarkan tingkat resiko mulai dari 5% sampai 100%. Kalau misalkan bank BPRS dia tuh umumnya dari 10% sampai 100%, tergantung kategori kualitas asetnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada dari basis penelitian. Kalau misalkan bank umum itu dia tuh lebih kompleks, terus juga memperhatikan prospek usaha, kemampuan membayar, terus juga kolektibilitas. Nah, kalau misalkan BPRS itu dia tuh lebih sederhana dan disesuaikan dengan kapasitas BPRS-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada model penilaian aset. Kalau bank umum itu dia tuh bisa berbasis individu dan portofolio, sedangkan kalau BPRS itu dia tuh lebih banyak berbasis individu karena jumlah nasabahnya itu lebih sedikit. Nah, selanjutnya yaitu ada regulator yang menilai. Kalau bank umum itu dia tuh dari OJK dan BI, yaitu lewat dari laporan pengawasan bank umum gitu. Sedangkan kalau BPRS itu dia tuh lebih banyak dibina oleh OJK serta lembaga penjamin simpanan syariah gitu. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua nih. Yang kedua itu mengapa sih saat ini bank syariah itu lebih banyak menjual akad pembiayaan musyarakah dibandingkan akad lainnya? Nah, alasannya itu yang pertama, resiko itu lebih terkendali. Karena dalam musyarakah itu modal itu disetor oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bank dan nasabah, sehingga resikonya itu ditanggung bersama. Sedangkan kalau misalkan dari mudharabah itu dia tuh menyeluruh gitu, modalnya tuh dari bank semuanya, sehingga resikonya itu lebih besar di tangan bank gitu. Nah, yang kedua itu ada keterlibatan bank lebih aktif. Bank ini bisa ikut mengawasi kegiatan usaha dan pengambilan keputusan bersama dalam musyarakah. Sedangkan dalam mudharabah itu dia tuh banyak sebagai pemodal dan tidak ikut campur gitu dalam operasional, sehingga sulit gitu untuk memonitor dan mengukur kinerja usahanya gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada transparansi keamanan data. Akad musyarakah itu menuntut nasabah untuk lebih terbuka dalam laporan keuangan karena bank itu ikut terlibat. Kalau mudharabah, nasabahnya itu bisa saja menyembunyikan keuntungan karena banknya itu tidak ikut menjalankan usahanya gitu. Nah, yang keempat itu fleksibilitas dan kepatuhan
regulasi. Kalau musyarakah itu dianggap lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan gitu, sesuai sama POJK dan PSAK gitu, PSAK syariah ya. Nah, banyak bank syariah itu lebih nyaman menggunakan musyarakah karena bisa menyesuaikan pembiayaan sesuai dengan perkembangan usaha gitu. Nah, yang kelima yaitu ada preferensi pasar. Nasabah pelaku usaha kecil atau UKM itu tuh lebih suka musyarakah karena sifatnya tuh lebih kayak kolaboratif, bukan hanya pinjam modal doang gitu. Oke, sekian dari saya. Itu jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.